adik-adik, happy Sunday. Kembali lagi dengan Kak Silva. Di sini ada Kak Sherry dan Kak Stefano juga. Nah, adik-adik, Kakak undang semuanya yuk buat kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan bareng-bareng. Kita mau katakan, aku anak Allah. Ayo semuanya kita nyanyi yang semangat buat Tuhan Yesus. Yesus, oke? Kita mau katakan KASIH. Ayo semuanya kita pakai gerakan bareng-bareng ya. Ayo kita pakai gerakan. KASIH, 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 kasih. Lebih semangat. KASIH, KASIH,
siapkan hati kita lebih lagi buat Tuhan. Dan sekarang kakak minta adik-adik buat tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu yang terbaik buat Tuhan Yesus, sikapmu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan, milik-Mu. Engkaulah segalanya Tuhan bagi kami Tuhan. Engkau yang akan selalu menolong setiap anak-anak-Mu. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam kesesakan Kau beri kedamaian-Mu. Dalam
Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Engkau urapi Tuhan. Dan Kau juga berkati kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus pimpin setiap hidup kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan, firman yang disampaikan pada pagi hari ini dapat tertanam Tuhan di setiap hati kami Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin agar kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kayaknya Pak yakin adik-adik di rumah tetap dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kita hari ini mau belajar tentang firman Tuhan loh. Adik-adik di rumah tetap duduk yang manis, duduk yang diam dengerin firman Tuhannya ya. Nah, judul hari ini apa sih? Menjadi kesayangan Tuhan. Wah, menjadi kesayangan Tuhan tuh gimana sih Kak? Menjadi pilihannya Tuhan, menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang disayangi sama Tuhan Yesus. Tapi kita semua yakin kita semua di sini adalah anak-anak kesayangannya Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa baca ayatnya di rumah ya. Di Kisah Para Rasul 7 pasal 7, pasal 8 ayat 1 sampai 3 dan pasal 9 ayat 1 sampai 31. Nah, kita lihat nih ceritanya tentang apa sih Kak? Nah, wah kita lihat gambarnya di sini ada Stefanus. Ini Stefanus, ini Bapak Saulus. Coba kita baca. Stefanus adalah pengikut Yesus Kristus yang taat. Karena imannya, Stefanus dilempari batu oleh orang Yahudi sampai mati. Stefanus ini adalah murid kesayangan Tuhan Yesus. Dia taat, dia setia sama Tuhan. Nah, kenapa sih Kak dia dilempari batu? Karena orang-orang gak ada yang suka. Karena apa? Semua orang-orang yang ikut sama Tuhan Yesus, orang Yahudi gak ada yang suka. Sampai akhirnya orang-orang Yahudi melempari Bapak Stefanus sampai mati dengan batu. Nah, Bapak Saulus melihat kematian Stefanus adalah hal yang baik. Dan ia ingin menganiaya orang Kristen sehingga ia memutuskan untuk melakukan perjalanannya ke Damsyik. Untuk mengumpulkan orang-orang Kristen yang tinggal di sana dan menempatkan mereka di penjara. Nah, Bapak Saulus ini gak suka lihat orang-orang Kristen. Dia gak suka ngeliat orang-orang yang taat, dia gak suka ngeliat orang-orang Kristen yang setiap hari ibadah, setiap hari ikut Tuhan, dia gak suka. Sampai akhirnya apa? Dia memutuskan perjalanan ke Damsyik untuk mengumpulkan orang-orang Kristen. Dan ngapain? Menempatkan mereka di penjara. Nah, wah kenapa tuh? Sampai akhirnya, next. Tuh kita lihat, Kisah Para Rasul pasal 9. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Waktu dia mau ke Damsyik nih, dia mau ngumpulin orang-orang Kristen, dia mau memenjarakan orang-orang Kristen. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kira-kira adik-adik siapa yang berkata itu? Ayo, Tuhan ya, Tuhan Yesus. Tuhan bilang apa? Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Maksudnya apa adik-adik? Tuhan bertanya kenapa Bapak Saulus mau memenjarakan orang-orang Kristen. Dan Bapak Saulus bilang apa? Siapakah engkau Tuhan? Katanya akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 6 bilang apa? Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, akhirnya apa Tuhan bilang? Kamu masuk aja ke dalam kota itu. Nanti kamu akan tahu apa yang harus kamu perbuat. Akhirnya Bapak Saulus apa? Nurut. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Nah, karena dia udah bertemu dengan Tuhan, akhirnya apa? Tuhan izinkan matanya tertutup. Dia nggak bisa lihat apa-apa. Tuhan izinkan dia jadi kayak orang buta. Nah, akhirnya dia dituntun masuk ke dalam kota. Dia tidak bisa melihat tetapi hatinya tiba-tiba memahami bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah dan juru selamat dunia. Ia kini menjadi seorang Kristen. Nah itu adik-adik kenapa? Bapak Saulus yang tadinya gak percaya sama Tuhan, yang tadinya gak taat sama Tuhan, dia gak suka sama orang-orang Kristen, dia mau memenjarakan, dia mau kurung orang-orang Kristen sampai akhirnya Tuhan menampakkan, Tuhan menampakkan tapi Tuhan berbicara langsung sama Bapak Saulus. Dan Tuhan bilang apa? Dia harus masuk ke dalam kota Damsyik dan dia akan dikasih tahu apa yang harus dilakukan. Sampai akhirnya dalam hatinya bilang, wah ternyata aku bertemu Tuhan loh. Juru selamat itu, putra Allah. Yang sampai akhirnya dia apa? Menjadi seorang Kristen yang tadi dia gak percaya, jadi percaya Tuhan.
Wah, di Damsyik Saulus atau yang kita kenal dengan nama Paulus berpuasa dan berdoa selama 3 hari. Tadinya Bapak Saulus ini namanya Saulus. Akhirnya karena dia udah kenal dengan Tuhan, dia percaya jadi berubah namanya menjadi Paulus. Paulus berpuasa dan berdoa selama 3 hari. Lalu Allah menyuruh seorang pria bernama Ananias untuk pergi kepada Paulus. Sampai di Damsyik, apa yang dilakukan Bapak Paulus? Dia berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Nah adik-adik yang tadinya gak percaya sama Tuhan, akhirnya dia apa? Dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Dia berpuasa dan berdoa selama 3 hari. Dan dia bertemu dengan Bapak Ananias. Lalu apa? Awalnya Bapak Ananias ragu. Aduh Tuhan, kira-kira dia percaya gak ya? Kira-kira dia mau taat gak ya? Tapi Tuhan bilang, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tuhan bilang apa? Taat aja. Karena Bapak Paulus ini pilihan aku. Tuhan udah tahu bahwa Bapak Paulus ini akan menjadi orang Kristen yang taat. Dia akan menyebarkan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang-orang banyak. Makanya Tuhan bilang pergilah Bapak Ananias karena Bapak Paulus ini adalah alat pilihannya Tuhan. Nah, kita lihat saudara selanjutnya apa? Akhirnya apa? Bapak Paulus mulai menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Orang-orang kagum bahwa orang yang pernah menganiaya orang Kristen sekarang memberitakan firman. Orang-orang yang tadinya gak suka, orang-orang yang tadinya kesel, sebel banget. Bapak Paulus ini jahat banget dulunya. Tapi karena dia udah kenal Tuhan, karena dia udah bertemu dengan Tuhan, sampai akhirnya orang-orang kagum. Wah, yang dulunya menganiaya orang Kristen, yang tadinya dulu jahat sama orang-orang Kristen, yang tadinya gak taat, sampai akhirnya dia menjadi orang Kristen dan memberitakan firman Tuhan. Tapi adik-adik, orang-orang Yahudi tidak menyukai Bapak Paulus. Dan apa? Dan mereka berencana untuk membunuhnya. Gak suka nih aku. Bapak Paulus harus dibunuh. Nah, sampai akhirnya. Nah, teman-temannya tahu nih, aduh bahaya nih Bapak Paulus mau dibunuh. Sampai teman-temannya masukkannya ke dalam keranjang dan menurunkannya di atas tembok kota di malam hari. Sehingga dia akan aman. Kehidupan pelayanan dan penderitaan Paulus telah dimulai. Akhirnya apa? Teman-temannya bilang, ayo kita harus amanin nih Bapak Paulus nih. Akhirnya teman-temannya masukin Bapak Paulus ke keranjang dan menurunkannya di atas tembok kota. Supaya dia aman. Akhirnya apa? Nah setelah Bapak Paulus lolos nih, Paulus terus-menerus menelaah firman Allah, tumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan tentang Yesus Kristus. Karena ia adalah murid yang baik, dari firman Allah ia menjadi guru besar firman Allah dan menulis banyak kitab perjanjian baru. Karena dia udah taat, dia udah kenal firman Tuhan, akhirnya dia jadi apa? Jadi murid yang baik, jadi murid kesayangannya Tuhan. Yang dulunya gak suka, yang dulunya kesal, akhirnya sekarang jadi kesayangannya Tuhan. Ia menjadi guru besar firman Allah dan menulis banyak kitab perjanjian baru. Wah, hebat gak adik-adik? Keren gak adik-adik? Itu kerennya Tuhan kita. Nah, kita lihat aplikasi dalam hidup. Ada 3 poin nih yang kita pelajari. Coba kita baca ya. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Nah, Paulus awalnya tidak percaya, tetapi dia bertobat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan tanpa ragu lagi seperti dahulu. Nah, adik-adik, kalau kita mau menjadi kesayangannya Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan, kita tetap harus percaya. Kita nggak boleh ragu. Ragu nih nanti Tuhan, kalau semisalkan aku nggak dapat ini gimana? Tapi kita harus tetap percaya. Kalau kita berdoa, kita serahin semuanya sama Tuhan. Apa yang menjadi keraguan adik-adik? Contohnya kayak ulangan, aduh Tuhan, gimana nih aku takut nih kalau misalkan nilai jelek gimana? Aduh kalau misalkan aku nggak dapat nilai bagus gimana? Atau semisalkan adik-adik gak bisa ngerjain tugasnya. Tapi kalau adik-adik percaya, adik-adik berdoa, adik-adik berusaha, nggak ragu lagi, pasti Tuhan tolong. Nah yang kedua, melayani dengan tulus. Saat kita percaya kepada Tuhan, maka kita bisa melayani dengan tulus, bukan untuk manusia, tetapi melayani untuk Tuhan. Nah adik-adik kayak mau tanya, siapa yang di sini di sekolah minggu pelayanan? Pasti ada dong dari adik-adik yang pelayanan. Nah kita harus, Kak maksudnya melayani dengan tulus gimana sih Kak? Kita melayani dengan sungguh-sungguh. Mungkin adik-adik ada yang singer. Nah singer berarti bernyanyi dengan
dengan sungguh-sungguh. Kita bernyanyi untuk siapa sih? Untuk Tuhan. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lewat apa? Pelayanan adik-adik. Adik-adik nyanyi sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, terus apalagi memuji Tuhan sungguh-sungguh. Nah, itu melayani dengan tulus. Itu. Yang ketiga apa? Rajin membaca Alkitab. Seperti Rasul Paulus yang rajin membaca firman Tuhan, mari kita mulai untuk membaca Alkitab dan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita udah percaya sama Tuhan, kita udah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh lewat pelayanan yang kita buat seperti kayak singer, atau misalkan mungkin adik-adik ada yang jadi usher, menjamu teman-teman. Nah, jangan lupa kita rajin membaca Alkitab. Kayak Bapak Paulus nih, dia udah kenal Tuhan, dia udah memberitakan firman Tuhan, tapi dia gak lupa untuk menelaah firman Tuhan. Kak, menelaah itu apa sih Kak? Kita rajin buka-buka Alkitab, kita rajin membaca firman Tuhan supaya kita tetap membangun hubungan kita sama Tuhan, supaya nanti kita tahu apa yang baik, apa yang Tuhan mau nih dalam hidup kita. Jadi kita mengerti tentang Tuhan. Nah, itu ya adik-adik, yang pertama percaya kepada Tuhan. Kalau kita udah percaya sama Tuhan, kita nggak ragu lagi, kita nggak takut lagi. Nah, jadinya kita tetap percaya sama Tuhan. Nah, yang kedua, melayani dengan tulus. Melayani dengan tulus yang tadi, kita pelayanan sungguh-sungguh, lewat pelayanan yang adik-adik buat seperti tadi singer atau usher. Nah, itu harus dengan sepenuh hati. Seperti adik-adik memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin kalau orang-orang dulu ya adik-adik, kalau dia mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan itu lewat korban. Nih ya, kalau adik-adik tahu ya, lewat korban apa sih Kak? Orang-orang dulu, orang-orang Israel dulu, kalau memberikan yang terbaik buat Tuhan, dia harus menyembelih domba. Dombanya nggak boleh ada cacatnya, nggak boleh ada rusak sedikit pun, harus yang bagus. Harus yang nggak boleh ada cacat sedikit pun. Nah, itu yang Tuhan, nanti pasti Tuhan terima. Nah, kalau sekarang gimana sih Kak? Gampang kok, simple. Mungkin adik-adik kalau dijadwalin singer atau misalkan usher atau misalkan apalagi, misalkan bantu kakak-kakak di sini untuk jagain teman-temannya. Nah, itu lewat pelayanan dengan tulus. Dengan cara apa? Mungkin nyanyinya sungguh-sungguh, pelayanannya harus sungguh-sungguh, nggak boleh bersungut-sungut. Aduh males nih, aduh pelayanan lagi. Nah, anggap aja kamu lagi memberikan persembahanmu buat Tuhan. Lewat apa? Lewat pelayanan kamu dari singer, lewat pelayanan kamu dari usher. Nah, yang ketiga, jangan lupa rajin membaca Alkitab. Kalau kita cuma pelayanan aja, kalau misalkan cuma kita taat aja tapi kita nggak isi hidup kita sama firman Tuhan, kita nggak rajin baca firman Tuhan, jadinya kita nggak ada apa-apanya. Seperti Bapak Paulus juga membaca firman Tuhan loh. Dia tetap menelaah firman Tuhan, dia tetap baca-baca firman Tuhan karena mengisi hidup kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan supaya kita tetap tahu apa yang baik, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan berbicara lewat firman yang kita baca adik-adik. Nah, gitu ya. Coba next. Ayat hafalannya. Kita lihat ada di Roma 8 pasal pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Coba kita baca sekali lagi ya. Adik-adik di rumah ikutin Kak Eva baca ya. Oke, siap? Adik-adik di rumah tetap ikutin Kak Eva baca ya. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu ya hafalan hari ini adik-adik ya. Keva mau adik-adik di rumah tetap baca firman-Nya, tetap taat, tetap jadi anak yang baik. Oke? Kita tutup dalam doa hari ini ya. Adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar lewat orang-orang yang ada di dalam orang-orang yang menjadi pilihan-Mu ya Bapak. Kami belajar lewat Bapak Paulus Tuhan yang dulunya mungkin dia bersungut-sungut yang tidak percaya Tuhan Bapak. Kami belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia Bapak. Tuhan ajar kami supaya tuntun kami ya Bapak supaya kami tetap menjadi anak-anak yang takut akan-Mu Tuhan. Tuhan, aku mau serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Bapak, aku mau berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah pada hari ini ya Tuhan. Bapak, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, kiranya penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan menyertai setiap mereka ya Bapak. Tuhan berkati setiap kegiatan yang mereka lakukan selama di rumah ya Bapak. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi mereka ya Tuhan. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Adik-adik di rumah, kayak kamu berdoa untuk kalian ya Bapak. Untuk kalian yang ada di rumah ya, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan, aku mau berdoa untuk mereka yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah pada hari ini ya Tuhan. Bapak, biarlah mereka boleh bertumbuh, bertambah besar di kasih Allah dan manusia apapun Tuhan yang mereka lakukan, yang mereka perbuat Tuhan buat berhasil dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan berkati mereka selama mereka yang ada di rumah Tuhan. Kiranya perlindungan-Mu Tuhan selalu menyertai mereka ya Bapak. Jauhkan mereka dari segala sakit apapun, biarlah mereka selalu dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Mereka boleh hidup dengan sehat ya Tuhan. Berkati orang-orang di sekitarnya ya Bapak. Berkati kedua orang tuanya ya Tuhan. Berkati papa dan mama mereka ya Bapak. Aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dalam sorga. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan amin. Berikut art and craft untuk hari ini. Alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, sebuah template dengan ukuran A4. Kedua, pensil warna. 3, gunting kertas. 4, stik es krim. 5, lem kertas. Dan yang keenam, lem uhu. Cara membuat. Pertama, adik-adik bisa mewarnai seluruh gambar yang ada pada template. Jika adik-adik sudah mewarnai seperti ini, maka adik-adik bisa menggunting gambar yang ada pada template. Kemudian berikan warna abu-abu pada mata yang tertutup. Setelah berwarna abu-abu, adik-adik bisa memberikan lem uhu cair ke atas gambar mata. Jika sudah seperti ini, kita bisa menunggunya sampai kering. Kemudian adik-adik bisa tempelkan gambar wajah ke atas stik es krim seperti ini. Jika sudah, kita balik ya. Berikan lem di seluruh belakang gambar. Kemudian kita tempelkan bagian gambar ini membelakangi gambar yang lainnya ya. Nah, sudah jadi deh art and craft-nya. Hasil art and craft dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke 087863501155. Batas pengiriman sampai dengan hari Sabtu 24 Oktober 2020. Bagi setiap adik-adik yang mengumpulkan art and craft akan mendapat reward berupa 5 kupon yang dapat ditukar pada bazar akhir tahun. Serta 3 hasil terbaik dari setiap kelas akan diposting ke Instagram Bethlehem Kids. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.